Kembalinya Mikael Tata buat lini belakang Persebaya makin kompetitif. Mikael Tata kembali bergabung bersama skuad Persebaya usai membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kembalinya Tata membuat lini belakang Persebaya makin kompetitif. Tata menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong untuk berseragam timnas Indonesia. Dia tercatat tampil sekali bersama skuad Garuda di turnamen Piala AFF 2024. Momen itu tercipta saat Indonesia bersua Vietnam pada matchday ketiga grup B. Tata bermain sebagai starter dan tampil selama 45 menit. Kembalinya Tata tentu membuat lini belakang Persebaya makin kompetitif. Pelatih Persebaya, Paul Munster, saat ini memiliki beberapa opsi untuk diturunkan di posisi bek sayap. Ya, opsi lebih banyak dengan kembalinya Tata. Rizwan bermain bagus dalam game terakhir, Ardi belum bisa bermain, namun kami harus menatap ke depan dan mengambil pelajaran, ujar Paul Munster. Terdekat, Persebaya akan menghadapi Bali United. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024. Jelang pertandingan tersebut, Paul Munster berharap anak asuhnya lebih baik lagi dalam menjaga emosi, tidak boleh melakukan kesalahan yang berakibat kartu yang tidak perlu, terutama kartu merah langsung. Para pemain harus memahami situasi ini, mereka harus lebih disiplin, karena kita tidak bisa menerima kartu merah secara langsung, tegasnya. Biaya manajemen datangkan Stefano Lillipali. Dalam beberapa hari terakhir, pemain Borneo FC, Stefano Lillipali sedang dikait-kaitkan dengan Persebaya Surabaya dalam bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia musim ini. Sebagai pemain yang berposisi sebagai gelandang, Stefano Lillipali diharapkan bisa menambah daya gedor Persebaya pada paruh kedua musim ini, apalagi performa Gilson Costa yang baru didatangkan musim ini sedang menurun. Namun, jika Persebaya ingin memboyongnya, maka manajemen harus merogoh kocek cukup dalam. Mengutip dari Transfermarkt, harga jual Stefano Lillipali saat ini mencapai 4,35 miliar, harga itulah yang setidaknya harus ditebus Green Force. Lillipali memang tidak bisa ditebus secara gratis jika Persebaya ingin membelinya, karena saat ini ia masih terikat kontrak dengan Borneo FC hingga 2026, ia baru saja menandatangani kontrak baru pada Januari lalu. Performa pemain berusia 34 tahun tersebut musim ini memang cukup impresif, bermain sebanyak 16 laga di Liga 1 musim ini, ia sudah mencetak 2 gol. Namun, yang menonjol adalah jumlah asisnya, yaitu mencapai 4 asis. Sebenarnya tidak mengherankan jika ia lebih banyak memberikan asis musim ini, mengutip dari SofaScore, presentase akurasi umpan Lillipali adalah 81%, lalu umpan lambung sebesar 63%. Sedangkan dari aspek serangan ke arah gawang, presentase kemampuan mengkonversi gol sebesar 6%, dengan rata-rata shoot per laga 2,1 dan tendangan ke arah gawang sebesar 0,5. Selain itu, jika melihat kelebihan pemain bertinggi badan 175 cm tersebut, tampaknya memang sesuai dengan kriteria yang diinginkan Paul Munster, yaitu bisa bermain di berbagai posisi, di antaranya gelandang serang, sayap kanan, dan sayap kiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah Lillipali menjadi solusi yang tepat untuk dikontrak Paul Munster hingga harus merogoh kocek hingga lebih dari 4 miliar? Melihat stok pemain tengah Green Force, sebenarnya masih ada 2 gelandang yang saat ini sedang bersinar yaitu Francisco Rivera dan Mohamed Rashid. Rivera rasanya sulit digeser karena perannya sangat krusial, antara lain banyak mengkreasi peluang bagi Persebaya dan mencetak 3 gol, begitu juga dengan Rashid yang sudah mencetak 6 gol musim ini. Jadi, opsi yang sekiranya tepat adalah menggantikan Gilson Costa yang sejauh ini agak meredup dibandingkan Rivera dan Rashid, atau dirinya bisa melapis posisi sayap kanan atau kiri karena ia bisa juga bermain di posisi tersebut. Aksi protes supporter Bali United jelang hadapi Persebaya Surabaya, dukung Green Force lancarkan aksi Techo Out. Fenomena menarik menyelimuti laga pekan ke-17 Liga 1 Indonesia 2024-2025 antara Bali United dan Persebaya Surabaya. Ratusan supporter Bali United justru menyuarakan aksi protes melalui kolom komentar Instagram resmi klub dengan mendukung Persebaya Surabaya dan menyuarakan tagar Techo Out. Aksi ini tak lepas dari performa Bali United yang dinilai labil di bawah kepemimpinan Stefano Cugura alias Techo musim ini. Para supporter menganggap masa emas sang pelatih sudah habis dan mendesak manajemen segera melakukan pergantian. Sejumlah fans bahkan terang-terangan menyebut tak lagi berharap banyak pada tim jika Techo masih bertahan.
Laga ini juga menarik perhatian karena fenomena unik di mana supporter Bali United justru mendukung tim lawan. Hal ini menunjukkan betapa frustasinya fans terhadap situasi yang sedang terjadi di klub kesayangan mereka. Jika Bali United kembali gagal meraih hasil positif di laga ini, bukan tidak mungkin desakan Techo Out akan semakin menggema.